Apakah itu bahasa? Hanya untaian makna dan aksara. Namun gaungnya terdengar sampai ke ujung dunia. Kau gunakan sejurus kata demi capai akal dan rencana, perwujudan kecerdasan manusia. Teknologi canggih di alam yang fana. Bahasa adalah senjata untuk sahkan hilangnya jiwa, walau kadang sia-sia. Nyawalah harga sumber daya. Puisi tadi berjudul Bahasa, dikutip dari Detik Live, tapi tidak disebutkan nama pengarangnya di situ. Halo sahabat semua. Seminggu kita berpisah, seminggu pula usia kita bertambah. Jumpa lagi dalam Sersan 2, obrolan serius tapi santai dengan Uda Nofrizal Sadewa. Puisi tadi mengantar kita pada topik kita pada malam hari ini. Ya, tentang bahasa. Memang kenapa dengan bahasa? Tentu begitu. Tidak ada apa-apa. Bahasa sebetulnya sih baik-baik saja. Tapi terkadang memang banyak yang secara tidak langsung, terkadang banyak orang yang merusak bahasa itu sendiri. Ya, tapi itu ya sudah gejala umum berisiko dari sebuah perubahan. Karena terbukanya suatu daerah akan berimbas pada kehancuran sebuah bahasa. Itu sih kira-kira kata orang, bukan kira-kira, itu sih kata orang sosiolinguistik yang pernah berbicara dengan saya beberapa waktu lalu. Tapi kali ini kita membahas tentang bahasa dalam jurnalistik. Agak menarik. Bagi saya ini hanya menggelitik saja. Kenapa? Karena bahasa dalam jurnalistik ada beberapa adagium sih mengatakan, ungkapan yang mengatakan jurnalistik itu sering merusak bahasa. Ya bisa-bisa saja dan kenyataannya terkadang memang sering terjadi. Tapi nggak bisa ini juga diteror begitu juga, bahwa dituduhkan begitu bahwa mereka. Tapi ada sering kalimat dalam berita di surat kabar, ya paling sering ini surat kabar, atau di televisi, ya atau di radio mungkin juga ada, ya. Saya seringkali membaca atau mendengar penggunaan kata berhasil, ya. Kata berhasil itu digunakan menurut saya pada bagian-bagian yang terkadang tidak perlu. Misalnya dalam berita dituliskan polisi berhasil menangkap bandar narkoba. Tahu polisi berhasil menangkap maling. Ya kalau menurut saya sih itu tidak perlu ditambah kata berhasil. Kurang tepat aja rasanya menurut saya. Salah sih tidak, dari kaidah bahasa, dari struktur kalimat sih tidak salah. Tapi dalam logikanya menurut saya kurang tepat aja. Kenapa harus dibilang berhasil? Toh menangkap bandar narkoba, mengungkap kejahatan, menangkap maling, ya. Polisi berhasil mengungkap kejahatan bla bla bla. Ya itu kan memang sudah tugas polisi. Masa orang bertugas dibilang berhasil? Tapi kalau itu kita gunakan pada profesi lain bagaimana? Perawat berhasil merawat orang sakit. Agak aneh kan? Atau kita tuliskan atau kita sebutkan petani berhasil menanam padi. Agak aneh juga gitu. Jadi kenapa harus dikatakan kata berhasil? Kenapa tidak dikatakan polisi menangkap bandar narkoba, polisi berhasil mengungkap sindikat, polisi mengungkap sindikat
penipuan internasional, itu kan menurut saya lebih enak saja. Lebih enak seperti itu. Pernah juga sih saya mempertanyakan ini kepada ahli bahasa, salah seorang linguis, ada namanya Dr. Musman, dosen di Universitas Negeri Padang. Saya bertanya, Pak, itu kenapa penggunaan kata berhasil itu seringkali dipakai orang untuk profesi yang memang sudah itu pekerjaannya? Saya tidak tahu apakah serius atau bercanda. Dr. Musman mengatakan, ya kalau ketika kalimat polisi berhasil mengungkap kejahatan atau berhasil menangkap ada narkoba misalnya, ya itu dikarenakan selama ini frekuensi keberhasilannya lebih kecil gitu. Bagi saya sih kurang tepat. Saya nggak tahu itu seluruh atau benar gitu. Tapi kalau harusnya kata berhasil digunakan kan kalau frekuensinya banyak yang gagal. Tapi menurut saya sih polisi yang gagalnya sedikit, banyak berhasilnya. Kenapa harus bilang berhasil lagi? Kan begitu. Jadi agak aneh saja. Pernah pula saya tanyakan kepada seorang kolumnis bahasa di media lokal dan media nasional. Ya kalau menurut saya sih dia sih sah-sah saja katanya kan. Nggak ada masalah selagi itu digunakan dalam kalimat aktif katanya. Karena pasti merujuk kepada hasil katanya. Tapi kalau digunakan kepada kalimat pasif itu baru masalah katanya. Itu baru tidak tepat. Begitu sih kata kolumnis tadi. Tapi saya bukan mau menilai itu tepat atau tidaknya. Ini kan unek-unek saya. Ya bagi saya bagaimana menurut Anda? Saya memaparkan itu saja. Kalau bagi saya sih serasa janggal itu saja. Salah sih tidak. Jadi tidak ada di sini, tidak ada penghakiman. Ini semacam ya melempar-lemparkan hal-hal serius ya, yang kita bahas dengan santai sesuai dengan tema konten kita. Hal-hal serius kita bahas secara santai. Jadi seperti itu. Jadi tapi bagi saya pribadi sih bahasa yang baik itu bahasa yang tidak menimbulkan banyak makna, yang tidak meragukan orang, membuat orang ragu ketika orang mendengar dan menyampaikannya. Begitu. Jadi tidak timbul banyak versi dari itu. Bagaimana? Anda setuju dengan saya? Selamat malam Indonesia.